Kalau saudara dengar kata roller coaster, apa yang ada di benak saudara? Naik, turun, dibanting ke kanan, menukik lagi. Kayak gitu kira-kira gambaran kehidupan Lot. Kalau Anda pelajari dalam Alkitab, pertama kali kisah Lot dituliskan dalam Alkitab, itu adalah kisah keterkaitannya dengan Abraham. Karena memang Lot ini adalah keponakannya Abraham. Dan Lot ini memulai kisahnya dengan berjalan mengikuti pamannya. Kemana pamannya pergi, dia nempel, dia jalan dan dia ikuti Abraham. Dan karena itu hidupnya dibawa ngalami kenaikan dan kenaikan yang luar biasa. Kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Benar? Jadi Lot ngikutin Abraham. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Sekarang kita lihat ayat yang kelima. Nanti Anda akan mengerti. Sementara Lot ngikuti Abram, Tuhan angkat juga hidup Lot ini. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Coba Anda renungkan ini, pertama kali Lot ngikuti Abram, Lot itu biasa-biasa. Dia bukan orang yang kaya sampai kayak gimana. Dia pemuda yang biasa saja. Tapi yang luar biasa sementara dia berjalan mengikuti Abram ini, Tuhan berkati Lot. Dan Tuhan buat harta bendanya sampai bertambah-tambah, berlipat kali ganda. Sampai dicatat di dalam ayat yang kita baca itu. Negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Coba Anda bayangkan, ini negeri itu loh, bukan rumahnya nggak cukup. Ya mungkin sebagian dari kita nambahin barang sampai kamarnya nggak cukup. Atau rumahnya yang nggak cukup. Ini dicatatnya negeri itu nggak cukup. Artinya harta mereka, ternak mereka begitu banyaknya sampai negeri aja tidak cukup menampung harta benda mereka itu bersama. Artinya ini bukan pengusaha biasa. Di level ini Lot sudah menjadi orang yang sangat sukses. Bukan cuma pengusaha yang kayanya rata-rata. No, ini super konglomerat. Orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Artinya sementara Lot berjalan bersama dengan Abram, orang yang diberkati Tuhan ini, maka hidup Lot juga ikut diangkat dalam dimensi kemuliaan. Nah ini doa saya buat setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini. Sementara Anda berjalan bersama Tuhan, Anda tidak akan tetap sama. Tuhan akan angkat saudara masuk dalam dimensi kemuliaan. Bahkan lebih lagi kemuliaan yang semakin besar. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah cuma yang jadi masalah saudaraku, kalau Anda terus baca dalam kehidupan Lot, sampai di satu titik Lot salah ambil keputusan. Nanti kita akan pelajari itu bersama-sama. Tapi dari salah ambil keputusan itu tiba-tiba semuanya berubah. Yang tadinya dia sudah naik. Tiba-tiba drastis dia kayak kebanting jatuh ke bawah. Tepat seperti kayak naik roller coaster. Anda pernah ya? Itu sudah sampai di puncak dan tiba-tiba kayak jatuhin ke bawah. Dan itu yang dialami oleh Lot. He lost it all. Dia kehilangan segalanya. Harta bendanya habis. Anda masih ingat gak kisah istrinya jadi tiang garam. Terus kemudian anak-anaknya sudah terkontaminasi dengan budaya Sodom. Sampai akhirnya berbuat dosa dan melahirkan keturunan Moab dan Amon. Ini jadi musuh-musuhnya bangsa Israel. Bagaimana orang yang sudah diangkat sampai begitu rupa, sampai akhirnya jatuh begitu rupa.
Itu semua dipengaruhi oleh yang namanya keputusan. Lotnya masih sama, masih ponakan Abraham yang sama. Abraham juga cinta dia, Abraham berdoa buat dia, berjuang buat dia. Tetapi keputusan Lot itu yang menentukan kehidupannya. Karena itu saya mau ngomong sama saudara, sementara firman ini disampaikan, ayo doa sama Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Roh Kudus terangi jalanku, Roh Kudus mampukan aku mengambil keputusan sesuai dengan tuntunanmu. Dan saya percaya sementara Anda dituntun oleh Roh Kudus mengambil keputusan yang tepat, keputusan Anda diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang akan membuka pintu-pintu dan mendatangkan terobosan-terobosan besar dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya mulai yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi hari ini kita belajar tentang yang namanya keputusan. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Biarlah kita pastikan keputusan kita itu keputusan yang akan membawa kita masuk di dalam dimensi kemuliaan. Kita belajar ya saudaraku ya, 3 keputusan Lot yang membawa dia masuk ke dimensi kemuliaan. Ya, saya mulai yang pertama. Lot mengambil keputusan untuk membuka hatinya sama Tuhan. Nah ini, Lot mengambil keputusan untuk percaya. Tahukah saudara, keputusan untuk percaya itu sangat precious, sangat berharga di mata Tuhan. Padahal pada waktu itu yang sebenarnya didatengin sama Tuhan itu bukan Lot loh. Yang dapat firman Tuhan secara langsung siapa? Abraham. Tuhan yang datang sama Abraham. Tuhan yang ngasih visi sama Abraham. Tuhan yang ngasih remanya sama Abraham. Lot gak dengar sendiri. Lot cuma dengar dari ceritanya Abraham. Dan yang saya yakin Abraham gak cuma cerita sama Lot. Abraham juga cerita sama saudara-saudaranya yang lain. Keluarganya yang lain. Tapi yang beda adalah semua mendengar, yang percaya cuma Lot saja. Yang lainnya ragu, yang lainnya apalagi waktu itu Abraham belum punya kredibilitas. Kalau sekarang kita ngomong Abraham dengar suara Tuhan ngomong kayak gini, ya tentu kita percaya. Kenapa? Dia bapak orang beriman, dia bapak orang percaya. Tapi kan pada waktu itu Abraham masih nobody. Abraham baru memulai perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Tapi Abraham terima lawatan Tuhan. Abraham terima visi. Dapat rema yang dari Tuhan. Dan ketika dia bagikan itu, keluarga yang lainnya ya gitu-gitu aja. Tapi ada satu orang yang respon. Satu orang yang percaya. Saya berdoa hati yang percaya. Hati yang dengar-dengaran firman Tuhan. Hati yang respon dan nangkep sama rema yang dari Tuhan. Ada di dalam hati saudara. Karena hati yang seperti itu. Yang membawa kasih karunia Tuhan. Datang di dalam kehidupan saudara. Dimulai dari apa? Percaya. Saya ajak saudara untuk belajar. Jalan sama Tuhan itu. Belajar percaya. Tuhan ngomong apapun percaya. Kalau Tuhan suruh saudara mengampuni, Anda percaya. Kalau Tuhan suruh saudara untuk baptis air, percaya. Yes. Karena sama-sama saudaraku ya, kayak Abraham ya. Anda coba bayangkan settingnya. Abraham cerita ini, remanya, visinya, sama semuanya. Tapi yang lainnya flat, di hatinya flat. Tapi ada satu yang hatinya kayak nangkep gitu, connect gitu. Hatinya Lot. Saya coba ingin tanya sama saudara, kalau firman Tuhan ngomong sama saudara, dibaptis. Karena firman Tuhan ngomong barang siapa percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Anda harus ngerti loh, sementara firman Tuhan disampaikan, mungkin sebagian orang dengerin ya sambil lalu. Dengerin flat aja, kayak hatinya ya flat aja. Tapi ada orang-orang yang spesial, yang hatinya itu ketika firman Tuhan disampaikan, ada excitementnya. Ada excitednya, ada sukacitanya, ada semangatnya untuk nangkep firman Tuhan. Yes Tuhan, kalau Tuhan yang suruh aku dibaptis, aku akan dibaptis. Kalau Tuhan suruh aku mengampuni, aku akan mengampuni. Ada hati yang percaya. Dan hati yang percaya seperti itu, yang diberkati oleh Tuhan, mendatangkan kasih karunia yang besar di dalam kehidupan lo. Saya masih ingat saudaraku, sekian tahun yang lalu Tuhan ngasih rema sama saya.
untuk disampaikan kepada seluruh jemaat. Waktu itu saya ngomong tiap minggu dalam khotbah yang saya bagikan. Saya sampaikan rema dari Tuhan. Bangun Pondok Daud, maka banjir mujizat terjadi. Anda masih ingat nggak? Di sini banyak saksinya ya. Waktu pertama kali saya sampaikan ya biasa aja, tapi saya ulang terus menerus. Karena rema itu nggak bisa sekali. Rema itu harus terus menerus. Sampai banyak yang menangkap dan kita bareng-bareng membangun Pondok Daud di gereja kita. Dan benar-benar banjir mujizat terjadi. Anda pun juga ngalami banyak sekali yang jadi saksinya dari di tempat ini. Semuanya dimulai dari apa? Percaya. Kuncinya percaya itu terlebih dahulu. Kalau orang nggak percaya, mau dikhotbahin apapun, mau rema firman Tuhan, mau visi dari Tuhan seperti apapun, nggak ada yang namanya perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Karena perjalanan iman bersama Tuhan dimulai dari faith, dimulai hati yang percaya. Bahkan ketika saudara memulai perjalanan iman di dalam Tuhan, butuh hati yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Anda mendengarkan berita Injil, tapi Anda kayak nggak respon, Anda nggak akan memulai beritanya, Anda nggak akan ada di tempat ini. Bukti bahwa Anda ada di tempat ini, Anda percaya. Jadi jaga hati yang percaya. Setiap minggu sementara firman Tuhan dibagikan, disampaikan di tempat ini. Mungkin kiri saudara, kanan saudara cuma sambil lalu. Tapi doa saya untuk saudara semuanya ada hati yang siap. Ada hati yang mau tangkap rema. Ada hati yang respon. Ada hati yang percaya. Kalau ada hati yang percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Amin.